Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di masa pandemi ini, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Kalau tidak, silahkan absen di Google Form yang Ibu kirim melalui grup WA ya. Selanjutnya, minggu lalu sebelum PHB, Bu Eko sudah menyuruh sedikit membaca tentang pelaku kegiatan ekonomi, bukan? Ya, ada apa aja? Ada yang tahu? Oke, pelaku kegiatan ekonomi itu ada produsen, konsumen, distributor, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian produksi, tujuan produksi, faktor-faktor produksi, tahapan produksi, pengertian distribusi, faktor-faktor distribusi, ada juga fungsi distribusi dan mata rantai distribusi, serta pengertian konsumen, tujuan konsumen, faktor yang mempengaruhi konsumen, dan juga teori Gosan 1 dan Gosan 2. Apa yang dimaksud produksi itu? Produksi bisa diartikan sebagai tindakan mengombinasikan faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi hasil berupa barang atau jasa. Produksi juga bisa dikatakan kegiatan untuk menambah faedah suatu benda atau menjalankan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam arti ekonomi, produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian produksi, usaha manusia untuk mencapai atau menambah nilai guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa itu contohnya? Contohnya itu menanam padi, menggiling padi, mengangkut beras, memperdagangkan, dan menjual makanan. Jadi intinya itu, dengan adanya produksi dapat membantu konsumen atau manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya makan, pangan, sandang, dengan adanya pabrik-pabrik dan lainnya. Untuk tujuan produksi sendiri antara lain untuk memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, mengganti barang yang rusak dan habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang selanjutnya, untuk memenuhi pasar internasional, mendapatkan keuntungan, serta meningkatkan kemakmuran. Nah, tujuannya di sini adalah yang mencolok itu menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Kegiatan produksi sendiri itu pelayanan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, dengan adanya produksi, barang dan jasa dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Dengan begitu, perekonomian Indonesia dapat terdorong kemakmurannya terus meningkat dengan laju pengangguran yang rendah. Nah, begitu untuk tujuan produksi sendiri. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Nah, itu ada 2. Faktor produksi sendiri itu sebagai alat atau bahan yang digunakan untuk proses produksi sebagai untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, apa saja faktor produksi itu?
faktor produksi itu ada dua, faktor produksi asli dan juga faktor produksi turunan. Pada faktor produksi asli itu terdapat faktor produksi alam dan juga faktor produksi tenaga kerja. Untuk faktor turunan sendiri ada faktor produksi modal dan juga faktor produksi pengusaha. Faktor produksi alam contohnya kita memproduksi dari tambang atau bulog. Ada juga terdiri dari tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Untuk faktor produksi, tenaga kerja atau labor itu memiliki kemampuan dan keahlian. Jadi kualitas dari orangnya sendiri atau tenaga kerja sendiri. Tenaga kerja dibagi atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, untuk faktor tenaga kerja atau labor itu menurut sifat kerjanya terdiri dari tenaga kerja terbagi atas tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Untuk faktor produksi tenaga kerja menurut kemampuan dan keahlian itu ada yang tenaga kerja terdidik, itu seperti guru, dokter, hukum yang mempekerjakan jasanya. Untuk yang tenaga rohani itu ada kerohanian tentang agamis gitu. Nah, selanjutnya ada faktor modal. Faktor modal sendiri atau kapital itu meliputi benda-benda hasil produksi yang untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa. Fungsi faktor produksi sendiri itu sebagai penunjang dan mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi suatu barang itu sendiri. Dengan sumber modal dapat dikelompokkan modal sendiri dan modal asing. Nah, untuk bentuknya modal bisa dikatakan modal konkret dan juga modal abstrak. Untuk dasar kepemilikan, modal bisa digolongkan atas modal individu dan juga modal masyarakat. Berdasarkan sifatnya, modal bisa dikelompokkan menjadi modal tetap dan juga modal lancar. Yang terakhir ada faktor produksi keahlian atau skill. Nah, di sini sumber daya pengusaha atau entrepreneurship itu tidak kalah penting. Faktor produksi sendiri digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli utama. Sementara itu, modal dan keahlian adalah faktor produksi turunan. Nah, sampai di sini paham apa faktor produksi itu? Untuk selanjutnya, apa aja tahapan-tahapan kegiatan produksi itu? Nah, kegiatan produksi itu ada sektor produksi primer, sektor produksi sekunder, dan juga sektor produksi tersier. Nah, terdiri apa saja faktor produksi primer itu sendiri? Faktor produksi primer itu terdiri dari ekstraktif dan agraris. Ekstraktif yang berarti usaha yang mengambil dari alam secara langsung. Contohnya seperti pertambangan dan perikanan laut. Itu kan secara langsung diambil dari petani. Nah, jadi di sini termasuk tahapan produksi primer dengan ekstraktif. Yang kedua, sektor
Produksi primer agraris itu usaha mengerjakan atau mengelola alam untuk memperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Contohnya apa? Contohnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan. Oh ya, perikanannya, perikanan darat ya, seperti mengelola bibit lele atau gurami atau sebagainya. Untuk yang kedua ada sektor produksi sekunder, meliputi industri dan perdagangan. Industri sendiri yaitu usaha mengelola bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Seperti apa itu? Seperti ukiran dan kerajinan tekstil. Contohnya ukiran di Jepara itu menggunakan kayu jati dari perkebunan lalu diukir sampai menjadi barang jadi. Biasanya itu diekspor ke negara-negara tetangga. Untuk kerajinan tekstil sendiri itu seperti membatik dan lainnya. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Contohnya itu perdagangan regional, nasional, juga perdagangan internasional. Nah, yang ketiga ada sektor produksi tersier. Apa itu sektor produksi tersier? Sektor produksi tersier itu bidang jasa. Bidang jasa sendiri yaitu usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah laba. Seperti apa saja? Seperti perbankan, asuransi, pengangkutan, dan juga hukum. Sampai di sini paham apa saja tahapan produksi itu? Ada sektor produksi primer, sekunder, juga tersier. Untuk selanjutnya, distribusi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Nah, tugas utama kegiatannya adalah untuk membeli barang-barang ke produsen untuk kemudian lagi dijual kepada konsumen. Selain itu, masih ada kegiatan lain yang dilakukan. Kegiatan lain apa saja? Ada kegiatan pembelian, pemilihan, pembungkusan, penggudangan, dan juga pengangkutan. Pembelian sendiri itu pembelian ke produsen, jadi distributor beli ke produsen. Untuk pemilihan sendiri itu kegiatan untuk pengelompokan sesuai bentuk dan ukuran serta mutu barang itu sendiri. Yang ketiga ada pembungkusan. Pembungkusan di sini yang dimaksud itu pengepakan atau pembungkusan supaya tidak rusak dan mudah diangkut serta menarik perhatian konsumen. Untuk penggudangan sendiri itu sebagai penyimpanan sementara yang belum bisa langsung dijual atau menunggu sesuai harga. Untuk pengangkatan sendiri yaitu pemindahan dari lokasi A ke lokasi B dengan kendaraan tertentu.
Adapun supaya berjalan dengan lancar dan mempengaruhi keberhasilan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Apa aja itu? Yang pertama ada produk, yang kedua ada pasar, yang ketiga ada produsen, yang keempat ada kebiasaan dalam membeli, apakah distributor menjamin keamanan dan keutuhan barang atau tidak. Yang terakhir ada perantara. Perantara sendiri di sini merupakan pelayanan yang diberikan oleh perantara. Seperti apa itu pelayanannya? Dari sikap dan karakteristik kerja dari distributor itu sendiri. Nah, untuk produk sendiri itu adalah objek fisik yang dihasilkan perusahaan. Produk berupa fisik produknya sendiri itu apakah baik atau tidak dengan mempertimbangkan nilai barang, besar dan berat, mudah rusak atau tidak, dan keluasan lini. Untuk pasar sendiri itu mengarah pada pola pembelian konsumen. Apakah banyak konsumen yang membeli produk itu sendiri? Perlu diperhatikan jumlah pembelinya, letak geografis pasarnya, jumlah pesanan, dan juga kebiasaan dalam pembelian. Untuk produsen di sini mengarah pada pendanaan. Pendanaan itu juga mengampui dengan pengalaman dan kemampuan distributor serta pengawasan saluran dan layanan dalam membeli suatu barang itu sendiri. Nah, supaya kegiatan distribusi lancar diperlukan berbagai pihak. Pihaknya itu ada orang, badan, ataupun lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi itu sendiri. Nah, untuk pihak distribusi disebut badan perantara. Badan perantara itu orang-orangnya antara lain ada agen, ada maklar, ada komisioner, importir, eksportir, dan juga pedagang besar dan pedagang kecil atau eceran. Nah, apa itu agen? Pasti kalian udah tahu, sering dengar di luaran sana agen seperti agen sosis, agen depot air, dan sebagainya. Agen sendiri yaitu perantara yang melakukan pembelian dari jumlah penjualan dan perjanjian. Untuk agen pembelian itu khusus melakukan perjanjian pembelian, dan sebaliknya untuk agen penjualan itu juga khusus melakukan perjanjian penjualan. Nah, untuk maklar sendiri udah ada yang tahu apa itu maklar? Ya, maklar merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Maklar sendiri mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan kurtasi. Kurtasi itu apa? Kurtasi adalah imbalan yang berupa uang atau barang atas jasa maklarnya tersebut. Nah, selanjutnya ada komisioner. Komisioner itu merupakan perantara pemasaran seperti maklar yang menguasai dan memiliki barangnya. Sebaliknya, komisioner itu bisa juga membeli atas nama sendiri, mendapatkan imbalan berupa komisi. Nah, komisioner tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli saja ya, tetapi bisa menjual atau membeli barang atas nama sendiri. Untuk selanjutnya ada
importir. Apa itu importir? Importir adalah badan usaha yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Contohnya itu ada laptop, mobil, motor. Untuk pakaian itu di mall ada Zara, contohnya ada Uniqlo, itu dari negara-negara tetangga. Untuk eksportir sendiri, yang artinya badan perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri dikirim ke luar negeri. Contohnya apa itu? Contohnya Indonesia saat ini ekspornya berupa karet, kopi, kerajinan tangan, ukiran. Nah, ukiran sendiri itu paling banyak di pengrajin ukiran Jepara. Itu sudah sampai ke negara Jepang. Selanjutnya ada pedagang besar. Untuk pedagang besar sendiri atau biasa disebut dengan grosir, itu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Umumnya itu pedagang tidak menjual secara langsung barangnya kepada konsumen, akan tetapi melalui pedagang kecil atau eceran. Nah, untuk pedagang kecil langsung ke tangan konsumen. Di sini bedanya pedagang besar dan pedagang kecil. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah, Ibu akan lanjut ke fungsi distribusi. Untuk fungsi distribusi sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada fungsi distribusi pokok dan juga fungsi distribusi tambahan. Untuk fungsi distribusi pokok sendiri terdiri atas pembelian, penjualan, pembakulan, dan penaturan tingkat mutu, pengangkutan, penyimpanan, dan juga penanggungan resiko. Untuk fungsi distribusi tambahan berupa promosi, komunikasi, pembiayaan, pemasaran, dan juga negosiasi. Jadi, pada fungsi distribusi tambahan itu, seorang produsen itu membutuhkan promosi yang baik, terus-menerus melakukan promosi dengan komunikasi yang baik supaya konsumen itu dapat memahami apa yang telah dipromosikan dengan singkat, jelas, dan padat. Dengan pembiayaan, biaya dengan keuntungan tidak banyak. Nah, kemudian seorang produsen itu memesan ke produsen dengan negosiasi yang disetujui kedua belah pihak. Selanjutnya ada pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna memperoleh kepuasan tersendiri. Contohnya apa? Contohnya kita makan nasi dan memakai baju. Perbedaannya adalah kalau makan nasi itu menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, untuk memakai baju sendiri itu mengurangi nilai guna suatu barang. Yang menjalankan konsumsi yaitu dengan nama konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekonomi sendiri yang mempunyai tujuan jika lapar
kita makan itu merasa puas. Nah, ketika kita haus, kita minum, itu ada rasa kepuasan tersendiri. Untuk menggiatkan produksi dan distribusi, itu juga salah satu tujuan dari konsumsi itu sendiri. Nah, di sini benda-benda konsumsi yang mempunyai sejumlah ciri-ciri itu ada benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau yang secara memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya apa? Contohnya kita akan membeli makan. Membeli makan itu kalau tidak ada uang kan tidak bisa kebeli. Jadi kita harus berkorban dulu, bekerja ataupun apa. Yang kedua, yaitu benda yang dikonsumsi itu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan itu sendiri. Untuk manfaatnya digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Berangsur-angsur di sini maksudnya seperti tadi yang Ibu jelaskan, ada pengurangan nilai guna memakai pemakaian baju. Terus ada pengurangan nilai guna menggunakan kendaraan atau alat elektronik. Nah, di sini atas dasar apa sih habis benda itu saat dikonsumsi? Nah, atas dasar sekali pakai itu contohnya ada makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Itu kita kalau menghabiskan itu tidak ada sisa dan habis. Tidak bisa dikatakan sisa. Untuk pemakaian berulang-ulang itu contohnya tadi Ibu sudah menjelaskan di awal. Selanjutnya ada faktor konsumsi. Ada apa saja faktor konsumsi itu? Faktor konsumsi itu ada faktor intern dan juga ekstern. Intern meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan juga karakter. Untuk faktor ekstern itu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan juga pemerintah. Ada juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu ada tingkat pendapatan. Faktor ekonomi yaitu mempengaruhi konsumsi, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa. Untuk tingkat pendapatan sendiri, pada umumnya semakin tinggi pendapatan seseorang itu, semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsinya. Di pihak lain itu, sebaliknya, semakin kecil pendapatan seseorang, semakin sedikit jumlah dan jenis barang jasa yang dikonsumsi. Untuk selanjutnya ada tingkat harga barang dan jasa. Di sini jelas harga barang dan jasa mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit pula jumlah barang dari jasa yang dikonsumsinya. Dan sebaliknya, semakin murah harga barang dan jasa, semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang selanjutnya ada keterbatasan ketersediaan barang dan jasa. Untuk ketersediaan barang juga mempengaruhi konsumsi. Walaupun memiliki uang banyak, tetapi apabila barangnya itu tidak ada, maka kita juga tidak bisa mengonsumsi barang tersebut. Untuk selanjutnya, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi di sini juga mempengaruhi
jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta lingkungan sekolah, budaya, agama, dan adat istiadat. Yang pertama itu ada jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi keluarga yang bersangkutan. Dan sebaliknya, jika jumlah keluarga dan tanggungan keluarga sedikit, maka akan makin sedikit pula jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Nah, dari sini itu bisa diidentifikasikan bahwa tanggungan keluarga 2 sama 5 itu berbeda. Kalau 5 orang otomatis kita belanja buat kebutuhan sehari-hari, buat makan seperti beras, sayur, tidak cukup hanya dengan uang Rp20.000 saja. Tetapi kalau tanggungannya hanya 2 orang itu bisa mencukupi. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin pula beragam kebutuhan orang itu. Contohnya orang yang berpendidikan itu perlu membeli atau membaca buku, terus membayar kos, buat makan, buat tongkrong atau lain sebagainya, buat beli baju, kebutuhan sepatu dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada tempat tinggal. Tempat tinggal di sini, lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan yang tinggal di daerah panas, dingin, atau kota maupun desa itu berbeda. Contohnya kalau di tempat tinggal di wilayah dingin itu kita memerlukan jaket yang tebal. Untuk di pedesaan atau di perkotaan sendiri, kalau di perkotaan itu biaya konsumsinya lebih tinggi dikarenakan biaya hidupnya juga mahal. Kita tidak bisa pergi menggunakan kendaraan pribadi, itu bisa menggunakan jasa ojek online. Nah, di situ kita konsumsinya semakin meningkat. Bahan baku makanan juga di kota dan di desa itu jauh lebih mahal di kota. Oh iya, Ibu lupa untuk mencantumkan teori perilaku konsumen di dalam PPT. Untuk teori perilaku konsumen sendiri itu ada utilitas kardinal dan ordinal. Yang kardinal sendiri merupakan kepuasan absolut atau mutlak yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi suatu produk dan mendapatkan manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen tersebut secara kuantitatif, bisa dengan angka ataupun satuan lainnya. Yang selanjutnya ada utilitas ordinal. Utilitas ordinal di sini kepuasan yang diperoleh seseorang konsumen dari penggunaan sebuah produk yang diukur itu dengan cara skala relatif. Utilitas ordinal sendiri memiliki manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat itu dari segi mengonsumsikan barang-barang yang tidak dikuantitatifkan. Nah, untuk ciri-ciri pendekatan kardinal sendiri itu ada kegunaan suatu barang yang dihitung secara nominal.
Yang kedua itu mengukur pendapatan individu yang bersifat subjektif dalam menentukan nilai guna dan total maupun marginal. Yang ketiga ada membahas konsumsi barang-barang yang sederhana. Yang keempat, nilai guna total meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi, namun tambahnya nilai guna marginal semakin menurun. Yang terakhir, terjadinya hukum the law of diminishing marginal utility. Untuk ciri-ciri pendekatan ordinal sendiri itu meliputi konsumen mempunyai pendapatan tertentu untuk dengan yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada kepuasan maksimum dari suatu barang-barang yang dikonsumsi melalui apa yang sedang diusahakan konsumen. Yang ketiga ada kepuasan konsumen atas suatu barang yang hanya dapat dibandingkan saja. Yang keempat, ada kepuasan konsumen yang tidak perlu diukur dan cukup untuk diketahui saja. Yang kelima, ada pola preferensi konsumen akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam kurva indiferensi. Yang terakhir ada kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol menuju tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Nah, di sini terdapat hukum Gosen 1 dan juga hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan dengan cara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh juga. Nah, di sini itu jika sesuatu kebutuhan dipenuhi terus-menerus, maka kenikmatannya makin lama makin berkurang, sehingga akhirnya dicapai rasa kepuasan. Contohnya apa? Contohnya di sini itu kita setelah berolahraga itu memiliki nilai guna atau kepuasan tersendiri dari mengonsumsi air sangat tinggi. Namun nilai tersebut itu semakin menurun jika orang ini meminum gelas kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena sudah merasakan kenyang atau bagaimana. Untuk yang selanjutnya ada hukum Gosen 2. Untuk hukum Gosen 2 itu hukum perantara nilai batas atau law of marginal utility yang berbunyi manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Contohnya, Pak Andi, seorang pegawai yang memiliki gaji 2 juta. Pada saat menerima gaji, dia itu mendapatkan uang pecahan 100 ribuan sebanyak 20 lembar. Dia memiliki kebutuhan itu, kebutuhan sehari-hari yang harus dicukupi itu ada makan dan minum, pakaian, sewa rumah, biaya transportasi, dan juga kursus. Nah, dengan begitu, uang Pak Andi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah direncanakan. Untuk selanjutnya itu ada teori dari Karl Major atau teori nilai Austria. Itu melanjutkan penelitiannya berdasarkan hukum Gosen dengan
daftar kebutuhan konsumen. Jadi, konsumen akan membagi pendapatannya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai dengan mencapai intensitas yang harmonis. Yang terakhir ada von Braun-Warwick atau teori nilai batas. Nilai batas di sini yaitu nilai yang diberikan barang yang dimilikinya itu paling akhir atau nilai pemuasan yang paling akhir. Sampai di sini ada yang masih belum paham dari penjelasan Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian semua sudah paham. Silahkan 3 anak memberi kesimpulan, diketik di kolom komentar Google Classroom ya. Ibu juga akan memberi evaluasi dari pembelajaran pada hari ini. Dari hasil teman-teman semua, jadi perlu digarisbawahi bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berhubungan satu sama lain yang berkecimpung di dunia ekonomi, di bidang ekonomi. Nah, untuk kegiatan produksi sendiri itu adalah awal dari melakukan keduanya. Untuk hal selanjutnya, karena produksi sendiri itu mempunyai arti menghasilkan, sedangkan untuk konsumsi yaitu memakai, dan yang terakhir ada distribusi dengan arti pemasarannya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Minggu depan kita masih belajar di bab 3 dengan subbab biaya produksi dan materi selanjutnya. Untuk tugas Ibu sudah kirimkan melalui Google Classroom. Silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan tepat waktu. Tugas akan Ibu nilai dan Ibu masukkan pada nilai harian kalian. Nilai ini juga Ibu serahkan kepada Bu Eko untuk penilaian pada semester ini. Jadi nilai yang dari Ibu juga digunakan oleh Bu Eko. Jadi kalian harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Selesai sampai di sini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai bertemu minggu depan. Masih di bab yang sama ya.